Oke teman-teman. Tadi kita sudah sampai ke udah jam 4. Enggak, cuman deh. Cuman deh. Kita balik lagi ke bahas tentang pendakian. Ini mengenai motor lewat. Ya, jadi gimana motor lewat? Iya, motor lewat di gunung. Bisa enggak? Jadi di Sumbar ini yang paling topnya lah apa itu? Puncak tertinggi di Sumatera Barat Ya, itu Gunung Talamau Gunung Talamau di Pasaman Barat. di Pasaman Barat. Sama siapa pergi kemarin? Pertama kali bersama seorang teman Oh. orang. Untuk yang kedua bersama the one and only Talamau, Talamau. Ada di YouTube-nya teman-teman, jadi bisa lihat. Tak lagi mau. gunung terlalu jauh. Beberapa orang menyebut yang pernah ke Talamau tak lagi mau. Lagi mau. Itu benar-benar harus punya persiapan yang lebih ya teman-teman. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk saat naik gunung? Hal-hal apa atau barang-barang apa? Kita bahas dulu barang atau hal atau apa? Pertama mental dan fisik. Mental dan fisik itu pasti. Mental dan fisik Hmm. siap nggak untuk naik gunung? Terus ilmu pengetahuan, baru peralatan, dan jangan lupa teman pendakian itu yang paling penting. Yang penting yang utama doa orang tua. Nah, restu Umi. Doa Kalau restu mandi. ibu saya panggil Umi, nggak bisa. Doa mandi. Tuh, Kalau restu Bundo, masakan Padang. Masakan Ais, Padang. itu sudah. Restu Bundo, oh rumah makan. Ais, benar. Tolong sponsori kami, Restu Bundo. Kamir, kamu ke mama. Tapi itu peralatan yang untuk pribadi apa yang perlu? Peralatan pribadi seperti sepatu trekking, jaket, sleeping bag, matras, senter atau headlamp. itu alat udah punya semua apa masih ada yang nyewa apa gimana? Masih banyak yang kurang, tapi untuk yang peralatan pribadi sama kelompok beberapa udah ada, nyicil dulu kan. Yang penting ada. Penting. Kalau nggak ada disewa. Ya. Jangan sosokan. Jangan Tapi pernah sih untuk ini bukan untuk ditiru, untuk nge-share pengalaman aja. Beberapa kali saya naik gunung nggak bawa tenda, nggak bawa logistik, itu bikin susah orang lain. Kebetulan itu dibantu. Kalau nggak dibantu ya kita mati. Meninggoy kita di Untuk gunung. logistik Ya. itu makan mie aja apa gimana? Mie itu jangan jadikan makanan utama Dengar itu. karena itu kekurangannya banyak, nggak bikin kenyang juga, terus membutuhkan lebih banyak air kan. Di beberapa gunung airnya susah, biasanya makan bawa kayak bikin nasi goreng, bikin motor lewat. Itu fiction. motor gua. Untuk makan itu makannya mie aja apa ada yang lain gitu? Kita biasanya bawa rendang, kalau nggak bikin nasi goreng, Oh, rendang. bikin sayur. Kalau mie itu jangan dijadikan yang utama karena itu kekurangan buat mie banyak. Betul, harus makan enak ya. Harus makan Meskipun di enak, alam harus makannya tetap enak. makan enak. Pokoknya kalau bisa sebisa mungkin bawa nasi padang. Tuh, Go nasi Padang. Nasi padang Go yang nasi Padang. Enggak sih. pakai sambal rendang. untuk itu pengalaman horor ada nggak? Horor kalau Selama di gunung. kalau ngerasain langsung, ngelihat langsung ya nggak pernah, tapi ngerasain mungkin karena udah sering jalan malam, terus kayak naik turun gunung, makin kesini makin mulai bisa merasakan. Emang nggak pernah lihat langsung gitu? Oh, ada pocong tuh. Di sini lah. Oh, di sini. Enggak, alhamdulillah enggak, dan enggak pernah mau. Enggak pernah mau. Tapi itu orang yang lain pernah ada yang lihat apa gimana?
Sering. Itu kayak ngelihat orang kesurupan, orang lari, kayak bantuin orang kesurupan juga pernah. Itu karena tuan rumah terganggu Itu tuh. sebagai peringatan kan. Ya kadang kan orang naik gunung bukan cuma naik gunung aja. Nah, naik Gunungnya gunung, banyak soalnya. gunung-gunung. Itu lain. yang nggak boleh. Naik gunung kembar. Kalau mau naik gunung lain jangan di gunung. Benar. Beda. Naik Alam gunung- mah nggak bisa disamain. Naik gunung kembar Hmm. boleh di gunung, tapi Sindoro Sumbing. Ger. Mengenai hal-hal mistis, aku pun pernah merasakan hal mistis di suatu itu naik ke Gunung Kerinci ya teman-teman di tahun 2019 kita naik ya. Ya. Itu sama Apis yang jadi juru apa? Bukan Komando juru. ya. Pembuka jalur. Orang yang udah pernah. Yang aja udah sih. pernah, yang udah seniornya ibaratnya Enggak, teman-teman. kan masih belum senior. Ntar gua dikecam. Oh ya. Nggak Jadi bisa di senior. Jadi Kerinci itu sedikit penjelasan. Kerinci itu ada pos 1, 2 dan 3, lalu ada shelter 1, 2 dan 3. Jadi shelter itu yang bisa ngecamp, pos yang nggak bisa ngecamp. Dan kami waktu itu balik dari shelter 3 menuju shelter 1 itu udah dari siangan sampai di shelter 1 kita udah maghrib. Dan Nah, ada yang trouble. harusnya nih bisa kita untuk balik ke ngecamp lagi, cuma suatu itu yang pertama logistik udah nggak, ibaratnya nggak ada, bisa dibilang nggak ada walaupun cuma ada cemilan-cemilan dikit. Terus ada yang kedua ada apa nih? Ada Cico. Yang kedua ada salah satu tim kita yang lagi sakit, itu kakinya lagi keseleo. Jadi ceritanya kami itu dibagi 2 tim. Ada satu tim yang sebagai medicine. Iya. Rusher. Ada yang pembawa barang, ada yang apa ya bahasanya? Papa. Yang ngebantuin lah, Ngebantuin, yang temen- ngejagain Tim kita apa yang lah, sakit tadi. terus swiper. Sweeper. Dan kalau kami yang pertama ini navigator. Ya kalau di paling depan navigator. Nah, jadi aku dan Sukra, ada berapa orang tuh, ada Bang Yopi. Ketemu di Kerinci ya. Ya, kami ketemu di atas. Atas sana. Di Kerinci, di Gunung Kerinci maksudnya. Kerinci lah. Sampai dari shelter 1 memutuskan untuk langsung ke bawah aja. Kami bawa barang banyak, langsung ke bawah, tapi nggak bawa air. Nah, disinilah sampai di pos 3 itu kami mutusin untuk berhenti sejenak lalu ngambil air. Di situ aku dan Sukra itu pergi ngambil air berdua di tempat yang gelap. Apa namanya? Di Panorama 3. Panorama 3. Jadi sok-sokan kuat masuk ke dalam cari air. Oh, bukan Panorama 3, pos Panorama. Pos panorama. Iya. Nggak tahu lah. Namanya pokoknya pos 3 teman-teman. Jadi waktu itu karena kayak udah gelap, sampai di tempat itu langsung lihat sekeliling gitulah. Jadi lihat sekeliling, rencananya mau ngambilnya di atas. Kan itu tuh air terjun di bawahnya, kami yang di atasnya, paling atas rencana, karena perkiraan airnya itu bersih. Airnya bersih. Agak jauhan dikit. Ya, tapi waktu itu coba untuk center ke sana kan. Nampak 4 buah apa kayak kelereng gitu. Paham nggak sih? Lereng Kayak mata gitu. Iya. Kita nyenter ada 4 buah nih masuk. Jadi langsung ngambil, kejar-kejar, yuk pulang balik sampai di tempat itu, pondokan. Sampai di sana duduk, langsung ada yang ngelempar kami ke atap itu. ke atap ya, langsung bunyi tak gitu. Lalu ada abang Yopi ini yang PK ya? Hah? PK peka dan mungkin bisa ngeliat gak sih? Nggak tahu lah. Kayaknya bisa. Kayaknya. Bisa jadi. Kayaknya. Iya.
suatu itu beliau bilang kalau itu cuma batu. Ya udah, kami semua tenang, kami minum, kami langsung turun bawah. Sampai di bawah beliau cerita kalau ternyata pas kami balik dari ngambil air itu ada yang ngikutin, besar, hitam belakang katanya. Ini guys, Iya. Sampai di bawah pun tuh aku terkejut. Kaget. Terus kaget ya. Iya. Terus dia bilang pun yang lempar batu tadi itu bukan yang di atas tadi beliau bilang itu buah jatuh. Iya. Tapi kami lihat kan di atas nggak ada buah. Ha. Nah, sampai di bawah beliau cerita kalau itu tuh ada orang yang ngelempar. Karena cuma rombongan kami yang turun waktu itu. Enggak sih, sebenarnya ada Anak Palembang. rombongan Palembang, cuma mereka itu terlalu jauh terpautnya dari kami gitu. Nggak mungkin juga ngelempar malam-malam kan. Iya. Udah tengah malam juga kan. Nah, pesannya teman-teman, yang pertama itu kalau ngambil sesuatu itu minta izin. Walaupun kita pergi bertamu ya, tuan rumah harus dihormati lah ya. Iya. Terus kita kayak harus hormati. kayak di rumah sendiri lah. Itu kesalahan saya masuk masuk itu ya karena kami nggak minta izin, karena mungkin udah takut aja, Langsung main ngambil air aja. Ya marah. Tapi lah. untung selamat ya. Untung Kalau alhamdulillah. enggak selamat jadi miskin. Iya. Kalau enggak terjadi Tugu. parah. Tugu. Itulah pengalaman yang sampai ke bawah pun, kata Bang Yopi itu kami diikutin kelinci. Sampai bawah. Ya, ada kelinci di jalan di samping kami, sampai di gerbangnya Kerinci Pintu Rimba. Pintu Rimba itu dia nggak ngikutin lagi karena di sebelah itu ada sesajen katanya. Jadi nggak sampai bawah. Nah, Ya, kalau Kerinci termasuk gunung yang mistisnya sangat kuat. cuma yang aku rasain tuh yaitu, terus ada lagi yang kayak kami itu nggak nemu shelter 2, 2,5. Kami nggak temu shelter 2,5. Itu aneh ya. Terus dua bayangan. Ya, dari sampai ke 3 ke Mungkin 2 itu karena ini kita dari summit packing makan langsung turun karena kita kecapean juga Iya. kan. Aku nggak ngerasain itu teman-teman. Merasa udah sampai shelter 1 tuh bingung. Karena waktu itu ada teman kita namanya Irfan, dia tuh berak di shelter 2. dia berak di shelter 2. Ya berak tak cebok. Sudah. Tapi itu nggak tahu, itu entah kami yang dikaburkan pandangan kami atau emang karena capek pengen turun ke bawah, nggak tahu. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Bahaya. Ada bahayanya juga pasti. Jangan coba-coba mistis. Jangan pernah tinggalkan Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan mengambil apapun selain berak. Dan berusahalah untuk pulang. Nah, Iya. pergilah untuk pulang. Puncak itu hanyalah bonus. Masih ada hari esok untuk menggapai puncak itu. Wow. Apis 2019 2021. Itu Pembar nggak ada? saya mah naik gunung sekali aja. Ya. Sekali tapi udah. Tapi kalau mistis pernah nggak di outdoor gitu, pernah ketemu nggak atau Di merasakan tempat lain gitu? selain gunung. Nggak, kita nggak bisa. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Oh. Tapi janganlah. Tapi itu kayak suatu pacuan nggak sih kalau kita punya merasakan hal itu, kayak kita pengen lagi explore lagi, enggak sih? Iya, seperti kayak tapi bukan mistis ya. Iya. Ceritanya nggak dapat yang aneh-aneh. Mm. Di gunung ini aneh, gunung lain aneh. Kayak beda-beda lah cerita tiap pendakian. Iya. Itu. Walaupun teman-temannya sama, kayak orang kayak naik sama Gazi, sama Pamber, di gunung yang berbeda ceritanya pasti berbeda juga. Cerita panjang di hidup yang singkat. Nah, cerita panjang di perjalanan yang singkat. Selama di gunung itu kita bisa menilai teman-teman apa gimana? Nah, benar, satu lagi. Naik gunung, di gunung kita bisa
Bisa. Bisa. Di gunung kita bisa ngelihat sifat asli teman-teman kita. Karena itu kan kondisinya udah capek, lapar, kayak ada yang mau duluan, naik duluan, ntar tunggu di atas aja. Itu mending jangan. Soalnya kan ntar takutnya dia kenapa-napa, kalau enggak kita yang kenapa-napa. Karena ada suatu kondisi yang haruskan untuk turun, yang di depan kan nggak tahu, kecuali kita bawa hati. Walkie-talkie kayak perlu modal. Handi talkie. Mau naik gunung aja butuh modal. Modal. modal Beli HT. hati HT. Partai. win. Berarti kita kalau mau naik gunung jangan sembarangan orang lah. Kalau bisa sama teman-teman Sama teman yang udah kenal gitu. udah kenal dan udah paham kayak seperti apa sih kita, kayak moodnya. Itu kalau mendaki sama cewek kita harus bisa ngejaga mood itu, kayak cewek ntar ngambek turun Turunin aku di sini. aku mau turun sekarang, kondisinya udah malam kan nggak bisa. Yang penting jangan ngelamun di gunung. Nah, Apalagi cewek. Kalau melamun bisa masuk kalau pikiran kosong, capek itu kayak setan-setan itu kan. Gitu. Itu ketambah dengerin. Nah, biasanya dari ini sih. tapi jangan dibuat apa lah ya, direncanain dari bawah kalau kalian tuh pengen Berburu hantu. Jangan. berburu hantu dan juga pengen enak-enak. Nah, itu yang enak-enak di gunung. Di Sumbar kemarin ada sebuah apa ya, insiden ya, di Singgalang. Di Gunung Singgalang. Sampai si cewek itu meninggal, teman-teman, itu parah. karena hipotermia. Iya. Hipotermia dan nggak tahu cara mengatasi. Iya, dan juga Dia di kui sama temennya Biar panas katanya. biar panas tuh Taunya mati. meninggal. meninggal itu kacau sih. Jadi enggak apa ya yang kayak gitu, komentarnya gimana yang sih? kayak gitu orang nggak punya otak. Ih, lu yang sekarang di penjara, lu bangsat. Cewek secantik itu kau bunuh. Tai. Tai. Tapi jangan sampai. Jangan tai. Babi. Itu kejam sih. Kejam. Nggak boleh. Makanya kalau ke gunung harus siapin ya pengetahuan lah. Misalnya hipotermia cara nanganinnya gimana, asma cara nanganinnya gimana. Berarti Kalau nyasar ini itu harus ada. enggak di sekolah aja belajarnya, di alam harus Ya, belajar juga. ada namanya sekolah alam raya, guys. Nama tempat nasi makan. Nasi makan. Nasi Nasi padang. Alam raya pinggiran. Dake rumah Sade. Tak Antara tahu nasi Sade. kemari. Bah bisa lah ini lapai. Sponsoran kami Alam Raya. Tapi menurut menurut Pamber, orang naik gunung nih apa sih niat mereka dari bawah? Ya palingan mah kalau orang-orang ke alam itu ya ada masalah, kalau enggak pengen liburan aja. Nggak mungkin dia pengen mati kan naik gunung kan. Enggak dong. Jangan sampai Saya pengen mati. saya pengen mati, cuman bunuh gunung, dirinya elit naik gunung dulu. Biar Jangan viral. gitu. Iya. Bahaya. Aduh. Semakin menarik. Oh enggak, mirip Robby kemarin. Oke. Mulai Sepertinya mulai garing. mulai garing ya, guys. Guys, itu kau Robi kau ngedit ini kan, guys. Kau podcast berdua gabut kau. Lawan bicara kau diam sudah. Kita nggak podcast, kita ngobrol santuy. Karena kita bisa ngopi. Bisa ngerokok. Tolong lah. Modalin. Dicari investor. Nah, Canda udah. Canda modal. tapi next Apa? di Sumbar pengen kemana? Untuk di Sumbar Enggak, kita nggak bicara tentang pendakian aja gitu. Maksudnya pengen tempatnya atau gimana perginya?
Kalau pergi sih kayak niat sendiri nggak ada ya. Ntar kalau ada misalnya kayak teman, Pis kesini yuk, ke sini yuk, sini. Bisa lah dikosongin waktu gitu kan. Itu kan udah sering jalan itu. Planning terbesarnya ada nggak? Kita udah capek-capek jalan, nggak ada duitnya, ngapain gitu? Ada mau bikin sesuatu nggak? Jalan-jalan kan udah sering gitu. Ya. Ada kepikiran nggak mau bikin sesuatu gitu? Apa yang menghasilkan lah gitu? Jangan sekedar jalan aja gitu. Jalan mah udah capek. Iya, sekarang lagi proses buat ikut mencari lisensi dulu kan, buat jasa pemandu. Ntar baru kita buka open trip ya, yang mau ke pulau, yang destinasinya di Sumatera Barat, pulau, air terjun, gunung, yang di area Sumatera Barat itu kita ada timnya. Ntar Disiapin bikin, berarti ya. disiapin semuanya dari makanan, peralatan, semuanya ada transportasi. Berarti orang itu tinggal pergi doang berarti ya, ya? pergi doang, bayar Liburan, dong. iya. Bayar. Iya. Tapi bayarnya kan ntar. Iya, bayar itu mah gampang. Menarik ya? Menarik. Iya, menarik. Ntar disiapin makan, makan 3 kali sehari. Makan. Ntar ada kalau yang mau Bakar-bakar, dibakarin. dibakarin. Mau Orangnya. foto, mau video, Ah, mau nggak kehilangan momen dalam perjalanannya. Ntar video diituin. profesional udah ada. Hmm. Ntar lagi bentuk tim, dibagi di ntar ininya nanti lupa. Initeri namanya itu, enggak salah. Initerinya ntar dibagiin. Kalau yang mau tanya-tanya silakan ke Iya. RNB. Bagi teman-teman yang di luar Padang, Schedule. di luar Sumbar, Iya. yang mau pergi liburan di area Sumbar, ya bisa hubungin lah. Pastinya dengan ini sih teman-teman yang asik. Ya, ntar buat alat buat apa ntar disiapin semua, kalian tinggal Iya. pergi aja gitu. Kayak menyediain trip. Kapan lagi kan jalan-jalan disiapin gitu, jangan jalan-jalannya nggak disiapin. Ribet sendiri kalau Iya, nggak tahu sendiri. sini mau kemana. Apalagi kalau acara gathering gitu, Iya. ntar Gathering. kami bikinin gamesnya apanya gitu. Tadi Bisa. kayak tadi kita bahas tentang kelengkapan Nah, dan juga persiapan apa yang dilakukan di sini semua sudah ada. Jadi teman-teman memang benar-benar bawa Diri aja, ya, sama bawa iman, mental, dan baju Baju. ganti. dan baju ganti. baju. Nggak mungkin kan baju kami dipakai. Iya, Mungkin aja, mungkin aja. tapi nambah. Nambah baju. Iya. Tuh teman-teman, jangan lupa tanya. Kan kalau udah kelar disampaikan. Insya Allah akhir tahun ini udah kelar sih. Doain aja. Amin. Secepatnya. Jangan lupa dipakai jasanya. Jangan lupa Jangan diliatin disponsori. aja. Bapak Junaidi, Bapak Mayeldi. Apakah sawitnya serapit? Bapak Wakil Gubernur. Tuh. Dan buat itu ada planning bikin kayak film gitu nggak? Ya, insya Allah di project akhir tahun dulu kita udah pernah bikin bersama RNB juga. Ini Pemerannya Aldi. Itu perjalanan hati ya. film Perjalanan Hati. Bagi yang belum nonton, nonton Di aja. YouTube ada, tar linknya di deskripsi ya. Perjalanan Hati mengisahkan tentang seorang traveler, Seorang ya Pejalan. jalan, ya kisah-kisah seorang pejalan lah, dan dibintangi oleh Mas. Alvaro. Tapi itu filmnya udah lumayan sih. Ya. Cuman ini project baru, Yang mau dibikin kedepannya yang lebih mau- bagus gitu. Mau bikin yang kurangnya dari Perjalanan Hati kemarin dengan alat yang proper, dengan orang yang melibatkan orang banyak. Nah, itu Semoga jadi. Amin. tungguin aja ya. Insya Allah Perjalanan Ya. Hati part 2. Tolong sponsor Ya. Pak Junaidi.
Wakil Gubernur Sumbar. Yamaha. Yamaha. Yamaha Teja baru. Honda dia Pak. Seder- Honda Pak. Sederhana. Tuh teman-teman. Nah,